Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Duribat 'alaihimul dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Al-ayah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita berada di tanggal 23 Syawal 1442 Hijriah. Syawal artinya meningkat, maka seharusnya kita ketika berada pada bulan Syawal kita lebih meningkat. Setelah sebulan penuh kita telah mengikuti pendidikan di bulan Ramadan, pendidikan yang amat sangat luar biasa, yang tidak pernah kita temukan di bangku kuliah manapun. Ketika kita harus menahan haus dan lapar serta mengendalikan hawa nafsu. Setelah kita sebulan penuh mengikuti pendidikan Ramadan, maka ketika berada pada bulan Syawal, maka bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari makna dari pelaksanaan ibadah di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Ketika pada tanggal 1 Syawal kita beraidul fitri, kembali kepada fitrah manusia, maka hampir setiap kita kemudian mengucapkan minal aidin wal faizin, kembali kepada fitrah manusia dan kembali meraih kemenangan. Ada dua hal yang hendaknya menjadi perhatian kita pasca Idul Fitri. Pertama adalah perbaikan hubungan antara hamba dengan Sang Khaliq, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua adalah perbaikan hubungan antar sesama manusia, pemulihan hubungan jiwa antara makhluk dengan Khaliq, antara manusia dengan Tuhannya. Bukankah ketika kita berada pada bulan Ramadan, demikian dekatnya kita dengan Allah, begitu indah dan mesranya hubungan kita dengan Allah. Ketika bangun tengah malam untuk makan sahur yang merupakan sunnah muakkadah, siang hari kita berpuasa menahan haus dan lapar serta mengendalikan hawa nafsu, tarawih di malam hari, tadarus Al-Quran, i'tikaf dan lain-lain.
sehingga praktis selama 24 jam tidak ada waktu yang terbuang percuma kecuali punya nilai ibadah. Alangkah dekatnya kita dengan Allah, begitu harmonisnya hubungan kita dengan Allah. Maka ketika berada pada bulan Syawal dan seterusnya, yang seharusnya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa semakin baik, ibadah kita semakin meningkat, hubungan baik kita semakin meningkat. Itulah sebabnya bahwa ketika pada bulan Syawal dan bulan-bulan mendatang mengembalikan bahkan meningkatkan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah perbaikan hubungan antar sesama manusia. Syawal adalah bulan kita silaturahim. Silaturahim artinya saling kita memberikan kasih sayang, membangun kembali persaudaraan kita yang hampir sirna, membangun rasa kasih sayang sesama manusia dan sesama umat Islam. Orang tua sayang kepada anaknya, anak-anaknya pun sayang dan hormat kepada orang tuanya. Suami dan istri saling kasih sayang. Yang jadi pejabat, yang jadi pemimpin sayang terhadap rakyatnya, sehingga rakyatnya pun sayang dan hormat terhadap pemimpinnya. Orang yang lebih tua sayang kepada orang yang lebih muda, sehingga orang yang lebih muda pun sayang dan hormat kepada orang yang lebih tua. Orang kaya sayang terhadap orang-orang miskin, maka orang-orang miskin pun sayang dan hormat kepada orang yang lebih kaya. Dengan demikian terciptalah hubungan yang harmonis. Tidak ada jarak pemisah antara satu dengan yang lain. Kita bisa membayangkan manakala ada orang tua yang tidak sayang terhadap anak-anaknya, bahkan banyak orang tua yang kurang peduli terhadap anak-anaknya, yang mengakibatkan anaknya pun tidak peduli dan tidak sayang terhadap orang tuanya. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang melawan orang tuanya, itu lantaran orang tuanya kurang peduli dan kurang perhatian terhadap anak-anaknya. Tidak sedikit hubungan suami istri yang menyebabkan perceraian lantaran tidak membangun hubungan yang harmonis satu dengan yang lain. Kita bisa bayangkan bagaimana jika pemimpinnya tidak sayang terhadap rakyatnya, yang mengakibatkan rakyatnya pun tidak sayang terhadap pemimpinnya. Kalau rakyat tidak lagi sayang dan hormat kepada pemimpinnya, yang terjadi adalah saling hujat, demo terjadi di mana-mana, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Inilah yang mengakibatkan negeri ini gonjang-ganjing, keamanan tidak stabil. Ini lantaran hilangnya kasih sayang. Kita bisa bayangkan manakala orang kaya tidak peduli bahkan tidak sayang terhadap orang-orang miskin, sehingga orang miskin pun tidak lagi sayang dan hormat kepada orang kaya. Kalau orang miskin tidak lagi sayang terhadap orang-orang kaya, yang mengakibatkan timbullah pencurian di mana-mana,
pembegalan, ingin memiliki harta orang kaya lantaran ada kecemburuan sosial, itu pun penyebabnya adalah kurang pedulinya orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasa sayang dan rasa kepedulian sesama kita tidak hanya dibatasi oleh lingkungan keluarga, tidak dibatasi oleh teritorial, tetapi hubungan rasa kasih sayang ini adalah secara menyeluruh. Umat Islam Indonesia dengan umat Islam negara-negara lain saling kasih sayang dan saling peduli. Saat ini saudara-saudara kita yang berada di Palestina tengah mengalami penyiksaan yang amat sangat luar biasa. Mereka kehilangan tempat tinggal, berapa ribu nyawa orang-orang tua yang hilang karena dibunuh oleh Zionis Israel Yahudi. Ketika orang-orang tuanya terbunuh syahid, artinya berapa puluh ribu anak-anak kecil yang menjadi yatim piatu, yang kehilangan ayah dan ibu. Umat Islam yang berada di Palestina, berbeda negara kita, berbeda adat istiadatnya, berbeda warna kulitnya, tetapi umat Islam di Palestina sama dengan umat Islam Indonesia. Maka umat Islam di seluruh penjuru dunia ini mempunyai rasa kepedulian sosial yang tinggi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pantaslah kalau umat Islam di seluruh penjuru dunia ikut berperan serta membantu saudara-saudaranya yang berada di Palestina dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia, saudara-saudara kita, dan sekaligus pula menyelamatkan Masjidil Aqsa. Apa yang kita harus bantu? Bantuan berupa harta, besar atau kecil, harta yang kita keluarkan untuk perjuangan rakyat Palestina adalah merupakan nilai ibadah yang dicatat Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nilai perjuangan. Tidak bisa membantu dengan harta, kita bantu dengan doa. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan segera memberikan kemenangan kepada mereka. Kehormatan rakyat Palestina adalah kehormatan bagi kita seluruh umat Islam yang berada di penjuru dunia. Kita memang sulit untuk datang ke Palestina, tetapi bantuan harta donasi kita akan sampai ke sana. Kita memang tidak dapat nyebrang ke sana, tetapi doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan sampai untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jumat Masjid Raya Jakarta Islamic Center yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kepedulian sosial kemanusiaan dari kita semua sangat dinanti oleh saudara-saudara kita. Jangan merasa diri kita sudah paling baik dan benar,
manakala hubungan kita dengan Allah sudah begitu dekat. Puasa Ramadan telah kita laksanakan, taraweh, tadarus Al-Quran, iktikaf dan lain sebagainya. Sebelum kita berhubungan baik kepada sesama manusia, maka pasca Idul Fitri adalah tingkatkan hubungan kita dengan Allah dan perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam Al-Qur'anul Karim, "Duribat 'alaihimul dhillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas." Ditimpa musibah, kehinaan, malapetaka, aina ma suqifu, dimanapun kamu berada, illa bihablin minallah wa hablin minan nas, kecuali orang-orang yang selalu berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan sesama manusia. Ramadan, Idul Fitri, Syawal, begitu banyak pelajaran bagi kita semua umat Islam, dan kita berharap kita terhindar dari orang-orang yang ditegaskan Allah dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu sekalian menjadi seperti perempuan dalam kisah lama yang merombak kembali tenunannya sahelai demi sahelai sesudah ditenunnya. Ayat ini mengisahkan bahwa seorang perempuan yang sudah tua renta, yang sudah pikun, yang kesehariannya menyulam bertenun, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bahkan berganti tahun dia bersulam bertenun. Sudah hampir selesai pekerjaannya, dia rombak kembali sehelai demi sehelai. Maka pekerjaan yang dia lakukan dari hari berganti minggu, berganti bulan, bahkan berganti tahun tidak pernah selesai. Dari tahun ke tahun kita jumpai Ramadan, Idul Fitri dan Syawal, silih berganti. Janganlah kemudian gelar yang sudah Allah berikan kepada kita, la'allakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa, menjadi manusia yang bersih lahir batin, laksana bayi yang dilahirkan dari kandungan ibunya, kemudian kita meraih kemenangan. Jangan kemudian kita rusak kembali dengan noda dan kemungkaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua, kekuatan lahiriah dan batiniah, dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan orang-orang yang selalu membuat permusuhan, bahkan ingin menguasai Masjidil Aqsa, segera Allah hancurkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum